Sebuah tempat yang sedemikian legendaris. Yogyakarta seakan identik dengan tempat itu. Malioboro. Pesona dan estetisme jalan ini memang tak pernah pudar, sehingga banyak orang yang ingin sekali berkunjung ke ruas jalan yang menjadi ikon kota Yogyakarta ini. Malioboro! Inilah yang disebut dengan Jalan Malioboro. Entah mengapa, Jalan Malioboro ini sepertinya memiliki daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan. Selalu saja menjadi tempat yang wajib untuk didatangi. Padahal, ini hanyalah sebuah jalan panjang yang dipenuhi dengan toko-toko yang siap menguras saku Anda. Namun, ada apakah di balik itu semua sehingga Malioboro menjadi tempat yang begitu menarik perhatian para wisatawan? Malioboro memang dikenal sebagai surganya belanja. Bagi mereka yang berkecukupan, pasti akan memasuki toko-toko yang berderet di sepanjang jalan ini. Namun, bagi yang tidak pun bisa menemukan barang-barang yang diinginkannya di sepanjang trotoar. Berjalan kaki sambil menawar aneka barang yang dijual pedagang kaki lima merupakan pengalaman tersendiri. Jika pandai menawar, barang-barang tersebut bisa dibawa pulang dengan harga yang terbilang murah. Aneka barang-barang kerajinan yang ditawarkan cukup menggoda mata untuk dijadikan sebagai souvenir dan oleh-oleh yang mengesankan. Berapa ini, Bu? 150 ya? Beda ya? Lain. Oh, bisa jalan. Saya tertarik ini, Bu, yang lebih unik. Beca. Lebih unik. Jogja banget. Ini bisa diputer. Bisa jalan. Ini bisa. Berapa ini, Bu? 75 aja. Iya deh, boleh. Mau? Satu apa dua? Menelusuri sejarah Malioboro ini ternyata tidaklah mudah. Belum ada penelitian yang cukup akurat tentangnya. Ada yang menyangka bahwa Malioboro ini berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara yang berarti karangan bunga. Alasannya
Alasannya bahwa karena ini adalah jalan menuju Keraton Yogyakarta, sehingga manakala Keraton Yogyakarta dahulu mengadakan berbagai macam upacara, maka jalan ini selalu dipenuhi dengan karangan bunga. Ada pula yang menghubungkan kata Malioboro dengan nama seorang gubernur jenderal Inggris bernama Marlborough yang konon pernah bertugas di Yogyakarta. Dari sumber-sumber di Keraton Yogyakarta, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang cukup masuk akal. Mereka membangun kanal bisnis di tempat ini. Rumah-rumah toko pun tumbuh di kawasan ini. Awalnya hanya terdapat toko-toko obat dan aneka kebutuhan sehari-hari masyarakat Yogyakarta. Apalagi ketika mereka menggantikan tugas bangsa pribumi untuk menarik pajak yang mengakibatkan mereka menjadi penghuni baru di Kampung Ketandan, sebuah kampung di sebelah selatan Malioboro. Tempat tinggal para tondo, yakni petugas menarik pajak dari pedagang bagi Kesultanan Yogyakarta. Karena tugas barunya sebagai petugas menarik pajak itulah, maka kaum Tionghoa tersebut kemudian semakin mengibarkan kejayaan bisnis mereka di wilayah ini. Meskipun Malioboro saat ini sudah begitu berwarna, namun jejak kejayaan kaum Tionghoa di masa lalu masih terbaca dari sisa-sisa bangunan dengan arsitekturnya yang khas, terhimpit di antara gemerlap bangunan dan aneka benda yang bernuansa modern. Kampung Ketandan itu bersebelahan dengan Pasar Gede atau Pasar Bringharjo, karena dari para pedagang pasar itulah pajak harus ditarik. Pasar ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada tahun 1758 guna mencukupi kebutuhan perekonomian rakyat Ngayogyakarta kala itu. Hingga sekarang, Pasar Bringharjo tetap menjadi tujuan wisata belanja bagi para pendatang. Meskipun barang hasil kerajinan khas Yogyakarta seperti batik bisa dijumpai di toko-toko sepanjang Malioboro. Namun, banyak juga orang yang suka memburu barang-barang semacam itu di pasar yang bersejarah ini. Termasuk juga aneka kuliner yang memang khas. Ini apa ini, Bu? Ya, pecel. Pecel? Pakai nasi kalau lontong, pecel mie aja. Ini bakmi? Ya, Pecel bakmi berarti bisa ya? bisa. Ya, satu aja ya, Bu ya. Apalagi bagi sebagian orang, mengunjungi pasar tradisional adalah sensasi tersendiri, mengingat interaksi di dalam pasar tradisional bisa menjadi cermin dari budaya tradisional masyarakat setempat. Pokoknya sering makan di sini. Di mana? Oh, Solo. Di sebelah selatan pasar berdiri kokoh sebuah benteng yang dahulu merupakan markas tentara Belanda yang selalu siap mengintai gerak-gerik Sultan. Keangkuhan, kekuasaan, kolonialisme
mekanisme yang tergambar di benteng Fredebol itu juga gedung agung serta gedung-gedung tua lainnya di sini seolah tak mau ketinggalan. Turut serta menggoreskan eksistensinya pada denyut nadi kehidupan di Malioboro. Menelusuri jalanan Malioboro, ternyata juga menelusuri pandangan filosofis raja di Keraton Yogyakarta ini. Malioboro sebagai bagian dari sumbu imajiner yang menghubungkan Keraton Yogyakarta, Tugu, dan Puncak Merapi ini ternyata membimbing kita pada sebuah perjalanan kontemplatif mengenai hakikat dan semangat kebersamaan antara raja yang bertahta di keraton dengan rakyatnya untuk bersama-sama mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, diperlukan sebuah proses melalui sebuah jalan lurus di depan, yakni Pangurahan, Margomulyo, Malioboro, dan Margo Utomo. Jadi jalan-jalan yang dimaksudkan Pangurahan, Margomulyo, kemudian Malioboro, dan Margo Utomo sampai ke Tugu Palputih itu adalah satu simbolik di mana seorang sultan yang bertahta duduk di bangsal Manguntur Tangkil yang kemudian menjadi titik sentralnya dalam pandangan itu adalah Tugu Palputih. Beliau akan melalui berbagai macam godaan-godaan. Artinya beliau harus lewat jalan Pangurahan yang artinya diurak atau dihilangkan untuk menuju kepada jalan kemudian yaitu Margomulyo yang artinya kemuliaan. Dengan Margomulyo ini maka tujuan yang dipikirkan oleh Sri Sultan adalah kemuliaan. Godaan berikutnya adalah Pasar Beringharjo, di mana itu adalah merupakan godaan yang bersifat duniawi. Yang berikutnya adalah Malioboro. Malioboro ini menggambarkan bahwa semua yang dilakukan oleh Sri Sultan tersebut adalah harus berdasarkan agama. Dalam hal ini Malioboro berarti obornya para wali atau petunjuknya para wali. Yang kemudian ke utara lagi yang dinamakan Jalan Margo Utomo. Margo Utomo adalah jalan keutamaan. Jalan keutamaan adalah merupakan tujuan yang menuju kesempurnaan. Yang itu diwujudkan dalam bentuk tugu yang berarti persatuan kesatuan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa dan antara manusia dengan manusia yang lain, yang kemudian akan menjadi sempurnalah maksud dan tujuan apa yang diangan-angankan oleh Sri Sultan dalam posisi konsentrasi tersebut.
Tradisi semacam itu tak lain adalah warisan tradisi masa lalu dari sejumlah sastrawan di era tahun 70-an. Kala itu, para seniman tersebut menjadikan trotoar Malioboro ini sebagai kampus bagi pemikiran-pemikiran mereka, bahkan panggung bagi sajak-sajak mereka. Memang di Malioboro yang strategis, Mbak. Karena kebanyakan ini untuk tamu-tamu asing kebanyakan di Malioboro. Dan orang bilang, banyak orang, walaupun dari dalam atau luar negeri, kalau belum di Jogja, kalau belum di Malioboro, itu dapatkan katanya belum di Jogja gitu. Jadi satuan jadi ikon di Yogyakarta adalah Malioboro. Tetapi dalam perkembangannya, para pengamen yang dahulunya tampil ala kadarnya, kini justru berkembang dengan peralatan musik yang makin komplit. Jalanan Malioboro ini seolah menjadi panggung yang meriah bagi penampilan mereka, ditimpa oleh cahaya kendaraan yang melintas. Penampilan mereka mampu menarik perhatian para pelancong yang asyik berbelanja. Para seniman jalanan itu ternyata menjadi alternatif hiburan bagi pengunjung yang lelah setelah menyusuri jalan Malioboro yang memang cukup panjang itu. Melupakan penat sembari bergoyang memang cukup mengasyikkan. Satu, ya, pakai nasi, terus gudeg. Terima kasih, Bang. Malioboro is a very famous and nice place for me. I have been at this place for many years because you can see so much of the Javanese culture, especially the handicraft, what they produce here, the very skilled people, and I think it's a place you can go for many hours. And beside of that, the people are very friendly. There are also small food stalls where you can get fantastic Javanese kitchen like the gudeg, and it is open till late in the evening. Satu, dua, tiga. Masih kabur. Setelah ada falsafah keutamaan hidup seperti yang tergambar pada nama-nama jalannya, ekonomi dan bisnis yang mewakili kebutuhan duniawi hingga dunia seni budaya yang menjadi santapan pengetahuan batin kita. Semuanya silih berganti menghiasi sejarah Malioboro yang tak pernah tertidur. Sebab keesokan harinya masih akan ada sesi kehidupan lain yang siap mengisi ruang-ruang di Malioboro ini. Cintalah yang membuat diriku betah
sesekali bertahan. Mungkin ini sekelumit sejak melodia karya Umbu Landu Parangkim, sang presiden penyair Malioboro di tahun 70-an. Iya, Malioboro adalah penggalan sejarah, kisah, dan kenangan yang saling mengisi tiap benak orang yang pernah menyambanginya. Pesona jalan ini tak pernah pudar oleh zaman. Eksotisme Malioboro terus berpendar hingga kini dan menginspirasi banyak orang, serta memaksa mereka untuk terus kembali ke Yogyakarta. Pesona dan kecintaan banyak orang terhadap Malioboro lah yang membuat ruas jalan ini terus bertahan hingga kini.